kita bisa menang dengan Persija 1-0, sekalipun menangnya 1-0, itu kan luar biasa. Tapi kita bisa kalah dengan Persita 3-0. Ini kan jadi satu pertanyaan. Dengan Persija kita bisa menang, dengan Persita kita kalah. Kami yang mantan Persiraja, pengamat sepak bola, mantan pengurus, sangat kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Lumpehtem yang sedang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya, Yulia Maulini, pada edisi Kamis 10 Februari 2022 pada episode 50 tahun kedua dengan narasumber Bapak Asri Sulaiman selaku mantan Ketua Umum Persiraja. Dan pada kali ini kita mengangkat tema benarkah Persiraja hancur di tangan Dekgam? Dan untuk menjawab rasa penasaran kita terkait benarkah Persiraja hancur di tangan Dekgam, kita telah kedatangan seorang narasumber, Bapak Asri Sulaiman. Beliau adalah mantan dari Ketua Umum Persiraja. Assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Kita ingin bertanya Pak, apakah benar Persiraja memang hancur di tangan Dekgam? Kalau kita lihat di satu sisi, kita sangat berterima kasih dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh Dekgam. Karena dulunya Persiraja di Liga 2 PSSI. Kemudian selama Dekgam masuk ke Liga 1 PSSI. Itu adalah kasta yang tertinggi dalam persepak bolaan nasional. Itu selama Dekgam. Beliau telah berbuat untuk Persiraja, dan sekarang yang hanya tinggal di Liga 1 PSSI di Sumatera hanya Persiraja. Sedangkan PSMS, PSPS, Semen Padang, Sriwijaya FC semua sudah jatuh ke Liga 2. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, itu belum bisa kita tentukan karena sampai saat ini putaran kompetisi Liga 1 PSSI belum berakhir. Jadi masih ada kesempatan Persiraja untuk mencari poin ataupun angka agar Persiraja bisa tetap bertahan di Liga 1 PSSI. Demikian. Baik, Bapak nih, saya ingin bertanya ke Pak Asri langsung selaku Bapak pernah menjabat sebagai mantan dari Ketua Umum klub Persiraja ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak melihat kekalahan yang ditimbulkan dari pertandingan di BRI Liga 1 ini oleh Persiraja? Yang mana kan Persiraja kita tahu bahwasannya itu adalah klub kebanggaan masyarakat Aceh, yang tentunya kesedihan ini tidak hanya dirasakan oleh dari presiden klub Persiraja sendiri, tapi juga dari kalangan masyarakat Aceh yang pecinta sepak bola nih. PSSI punya dua kompetisi. Kompetisi Liga Profesional, yaitu Liga 1 dan Liga 2. Kompetisi Liga Amatir, ataupun dikatakan Liga Nusantara, yaitu terdiri dari klub-klub yang belum termasuk di Liga Profesional. Kalau kita lihat kekalahan Persiraja selama ini, ini memang sudah lumrah di percaturan sepak bola nasional. Urang Aceh bukan hana peng, hana pucat boh, tak urus bola. Jadi saya lihat ini tok mengenai dana. Tok karena kurang punya sponsor. Karena di Aceh tidak ada proyek-proyek vital atau proyek-proyek besar yang mau membantu persepak bolaan. Jadi kalau tidak ada uang untuk mencari pemain, pelatih, itu sangat sulit. Karena putaran kompetisi PSSI sekarang itu sangat menentukan materi pemain, pemain yang berkualitas, yang berprestasi baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudian pelatih yang berlisensi A FIFA. Demikian. Jadi Pak, kalau kita lihat sebenarnya apa nih yang kurang dari performa tim Persiraja itu sendiri? Itu ada berapa? Pertama menyangkut dana. Yang kedua materi. Maksudnya atletnya, pemainnya. Karena
Persiraja lambat mempertahankan pemain-pemain yang berprestasi sesudah Persiraja lolos dari Liga 2 ke Liga 1. Itu lambat. Sehingga banyak pemain Persiraja, ada berapa orang, entah 6 orang, yang main keluar ke klub yang ada di Jawa, PSIS ataupun Persis Solo. Inilah salah satu sebab. Kemudian kita waktu begitu masuk ke Liga 1, kita tidak cari pelatih yang betul-betul profesional. Sampai terjadi bongkar pasang pelatih. Ini kan sudah 2 kali bongkar pasang pelatih. Yang lalu ganti Ahyar, sekarang ganti lagi. Itulah yang terjadi sekarang. Karena pada saat kekalahan itu Ahyar Ilyas ya, beliau juga mengundurkan diri dari Persiraja. Baik, kemudian melihat kondisi seperti ini, dari kekalahan ini, apa sih yang harus dibenahi oleh tim Persiraja sendiri? Kalau kita lihat waktu saat ini, sekarang ini dalam perjalanan kompetisi ini sulit. Sulit karena apa? Kita tidak tahu regulasi PSSI, apakah bisa tidak ditambah pemain. Itu. Habis itu kemudian sekarang yang jadi problema, tidak ada pemain-pemain yang berkualitas lagi yang masih untuk di Liga 2 ataupun yang kosong untuk bisa kita rekrut. Karena ini sudah jalan ke putaran kedua. Biasanya keputusan PSSI kalau sudah masuk ke putaran kedua tidak ada boleh lagi penambahan pemain. Ini ya, sedangkan pelatih saya pikir sudah bagus karena pelatih dari luar. Hanya pemain sekarang. Pemain. Pelatih sudah bagus ya? Dari luar. Dari Sergio apa? Berarti kekurangan kita itu di pemain. Ya, di pemain, di atletnya. Jadi kita harus mencari pelatih yang jauh lebih, maksudnya pemain ya, yang lebih lihai lagi dalam melaksanakan tugasnya begitu. Jadi Pak, terkait tadi masalah dana, Bapak ada sampaikan ya. Viral nih kemarin berita statement yang dikeluarkan oleh Pak Nazarudin sendiri yang biasa disapa Dekgam. Nah, jadi pada kekalahan BRI Liga 1 itu oleh Persiraja dikalahkan oleh Persita, menimbulkan murka dari Presiden klub Persiraja yaitu Dekgam. Jadi sempat beliau mention status ya di akun pribadinya terkait lagi apam kamu en. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya pantas tidak hal statement seperti itu dikeluarkan oleh seorang presiden klub Persiraja yang beliau juga merupakan anggota DPR RI? Sebenarnya begini, waktu saya jadi ketua Persiraja sendiri, itu kadang-kadang timbul emosi kita, timbul kekecewaan, penampilan kalah. Tapi kita harus sadari kekalahan kita kenapa. Kenapa kekalahan kita. Dan kita tidak boleh keluarkan kata-kata demikian terhadap atlet. Itu bisa mengurangi motivasi atlet. Jadi kita tidak boleh, kita tetap bermotivasi yakin. Jadi ini Dekgam itu dilakukan itu mungkin dia emosi. Karena maaf saja, kalau saya mantan pengurus, mantan pemain. Kalau Dekgam itu bukan, dia senang dengan urus bola. Tapi dia bukan bekas pemain bola, bukan bekas atlet bola, tapi senang. Dan terus terang, Dekgam masih muda, berpengalaman tentang ngurus bola. Itu yang jadi problema saya. Baik. Kemudian Pak, statement yang demikian itu dilontarkan untuk pemain atau untuk pelatih nih Pak? Biasanya itu dilontarkan untuk pemain. Karena kan lagi apam kah memhan. Itu berarti untuk pemain. Baik, kemudian terkait ada statement satu lagi tentang abih peng-pengke. Jadi sebenarnya itu yang habis uang Dekgam atau uang dari APBK nih Pak? Sebenarnya begini, sekalipun Dekgam anggota DPR RI, di belakang Dekgam wali kota Banda Aceh, untuk pegang sepak bola Liga 1, PSSI Liga 1, berat. Berat. Karena terus terang, gaji seorang pemain bola itu rata-rata tinggi-tinggi. Lebih-lebih kalau pemain asing yang berprestasi, itu rata-rata tinggi-tinggi. Begitu juga pelatih. Makin kita pakai pelatih yang berkualitas, itu makin mahal harganya. Jadi kalau misalnya Dekgam mengatakan begitu, itu wajar-wajar saja. Tapi Dekgam harus tahu, sekalipun beliau anggota DPR RI, di belakangnya wali kota, beliau kalau untuk pegang PSSI, klub PSSI di Liga 1,
kalau tidak ada dukungan dari pihak sponsor perusahaan-perusahaan itu susah, sulit. Berarti anggarannya dari sponsor ya Pak? Kalau dulu maaf nih ya, kalau dulu di bawah tahun 2000 itu klub sepak bola bisa didanai oleh APBK ataupun APBA. Tapi terakhir ini tidak boleh lagi. Yang boleh itu ada klub amatir. Jadi kalau klub amatir, klub Liga 3, ya klub-klub Liga amatir, misalnya PSHP, PSPL, PSLS itulah. Sedangkan klub yang Liga profesional tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah karena terjadi pemborosan anggaran. Saya masalah anggaran dari mana beliau itu saya tidak tahu. Beliau Dekgam dari mana dia bisa dapat uang untuk menjalankan roda organisasi Persiraja ini saya tidak tahu. Tetapi beliau ada melontarkan statement Abih Peng-Peng ke. Mana tahu memang uangnya ya. Tetapi bisa saja terjadi begitu. Bisa saja ya. Baik, kemudian dari kekalahan ini apakah ada intervensi dari luar ataupun dari dalam nih pertandingan sendiri yang menyebabkan kekalahan dari tim kebanggaan Aceh sendiri nih? Kalau dalam putaran Liga profesional itu nggak ada intervensi luar. Karena masing-masing klub itu mencari juara dan mempertahankan posisi. Mencari juara Liga 1 ataupun Liga 2 dan mempertahankan posisi tetap di Liga 1, tetap di Liga 2. Jadi nggak ada itu intervensi dari luar. Itu karena masing-masing seperti kita bisa menang dengan Persija 1-0, sekalipun menangnya 1-0, itu kan luar biasa. Tapi kita bisa kalah dengan Persita 3-0. Ini kan jadi satu pertanyaan. Dengan Persija kita bisa menang, dengan Persita kita kalah. Kami yang mantan Persiraja, pengamat sepak bola, mantan pengurus sangat kecewa dengan kejadian-kejadian seperti ini. Baik. Kemudian kan seperti Bapak bilang tadi bahwasannya sebelumnya Persiraja dapat mengalahkan Persija di 1-0. Nah, di situ kan grafiknya itu mulai membaik permainan dari Persiraja. Kemudian pada saat bertarung melawan Persita di situ mulai kalah nih dari Persiraja, dari klub kita ya. Nah, kemudian grafiknya kan mulai menurun, Pak. Nah, apa yang menyebabkan sehingga timbulnya grafik menurun itu terhadap tim kita? Bisa saja ini terjadi, ini bisa saja terjadi kan. Bisa saja terjadi kelelahan. Kelelahan dari pemain. Habis itu kemudian motivasi dari pemain. Motivasi itu bisa dilakukan oleh pengurus, dalam hal ini ketua, ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Seperti dulu. Dulu Persiraja itu seperti adik bilang, Persiraja itu adalah klub primadona rakyat Aceh. Klub kebanggaan rakyat Aceh. Jadi semua rakyat Aceh turut membantu untuk Persiraja. Waktu masanya Pak Dimur jadi ketua Persiraja. Jadi itu Pak Haji Dimur Salah, ketua Persiraja. Dan waktu itu Persiraja satu-satunya klub di Aceh yang di divisi utama PSSI. Jadi kalau Persiraja main di Medan, itu orang Aceh berbondong-bondong ke Medan. Begitu juga kalau misalnya klub lain main ke Banda Aceh, orang berbondong-bondong kemari dari Birun, dari Langsa. Waktu itu betul-betul klub Persiraja itu adalah klub kebanggaan, kecintaan terhadap masyarakat Aceh. Sekarang sudah beda. Maka sekarang di Aceh ini banyak sekali klub. Tapi klub yang Liga Profesional tok Persiraja. Baik. Begini, ini sedikit saya mau bertanya nih ke Pak Asri sendiri. Tadi kita bahas Dekgam, itulah permasalahan yang dihadapi oleh Dekgam sendiri pada saat beliau menjalankan roda organisasi. Nah, kepada Pak Asri sendiri selaku yang pernah bergelut dalam dunia sepak bola nih dan pernah menjadi mantan ketua Persiraja ya, klub Persiraja. Apa sih tantangan terbesar dari Pak Asri sendiri ketika memimpin roda organisasi tersebut? Pertama, dana. Yang kedua, dukungan. Terus terang, Persiraja ini kalau tidak dipegang oleh pejabat itu tidak ada dukungan. Dulu ketua Persiraja itu Pak Jainuddin AG, Wakil Gubernur Aceh, Pak Rudi Supriyatna, dan Rem Banda Aceh. Waktu itu Gubernur Aceh Pak Samsudin Mahmud. Saya adalah ajudan pribadi beliau. Tinggal beliau perintahkan saya, Asri,
malamnya untuk kahoi mandu proyek vital yang ada di Lok Semawe, ja Banda Aceh, pajuh bu di pendopo, dalam rangka laki bantu perseraja. Atau itu bisa. Bisa, jadi mudah aja. Dalam satu malam itu dapat uang ratusan juta. Datang. Panggil yang di Lok Semawe, panggil yang di Langsa, PTP, panggil PT Pertamina di Paranto Kuala Simpang, panggil PT SAI. Dalam satu malam itu dapat uang sampai 300, 400, 500 ribu liter. Begitulah. Karena itu ikut campurnya pejabat. Ikut campurnya pejabat publik. Dalam hal ini gubernur. Tapi Pak Samsudin Mahmud bukan gubernur. Baik waktu Pak Ibrahim Hasan maupun Pak Samsudin Mahmud. Sedangkan Pak Jainuddin AG, beliau wakil gubernur. Tapi beliau minta bantu sama Pak Gubernur, sama Pak Samsudin Mahmud. Pak, kami susah, tidak ada uang. Pak Rudi begitu juga. Pak, kami susah, tidak ada uang. Macam mana caranya? Tolonglah Pak bantu. Begitulah Bapak lakukan waktu itu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Sudah peraturan pemerintah sudah ketat sekali mengenai anggaran. Jadi karena dana, karena anggaran. Kalau menyenapeng, depu aja dah begitu. Memang. Gini Pak, jadi salah satu tantangan terbesar itu dana dan dukungan ya. Pada saat sekarang kan sudah tidak ada dukungan atau tidak Pak sekarang? Sekarang seteringat saya nggak ada. Dari pejabat tidak ada ya. Selain dukungan dan dana, ada lagi Pak tantangannya? Yang pertama, Persiraja harus mempersiapkan pemain jauh sebelum pelaksanaan kompetisi. Itu satu. Jadi Persiraja harus cari pertama pemain lokal, pemain yang ada di Aceh untuk dipersiapkan dalam Liga Profesional PSSI. Jauh sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, pemain bola ini, terutama pemain Persiraja ini, yang jadi masalah, beliau sesudah mereka itu kalau tidak ada putaran PSSI, mereka tidak ada kerja. Tidak ada kerja, tidak ada kegiatan. Ini yang perlu dipikirkan, supaya mereka jangan lari ke luar daerah. Terikat dengan kerja. Dulu misalnya. Dulu waktu masa tahun-tahun 70-an, waktu masa Pak Hadi Taib ataupun Pak Muzakir Walad Gubernur Aceh, itu pemain-pemain bola kuliah di APDN, masuk kantor gubernur dan masuk kantor wali kota. Waktu itu ketua Persiraja Pak Haji Di Murtala. Kemudian yang kedua masa Pak Samsul jadi sekretaris PLN. Itu semua pemain Persiraja masuk di PLN kerja. Yang ketiga masa Pak Aminullah Lubis, Pak Aminullah Usman jadi di RUT BPD. Itu pemain Persiraja kerja di BPD. Jadi mereka terikat. Jadi sekarang nggak ada, mereka lepas. Begitu nggak ada kompetisi, lepas mereka. Jadi begitu datang orang lain yang bujuk, mereka lari. Itulah terjadi sekarang yang lari ke Jawa, main di PSIS dan main di Persis Solo. Lebih-lebih sekarang ketua Persis Solo, wali kota Solo, anaknya Jokowi, peng muyuyunan. Semangat dalam KP jeju kan. Dan di Jawa banyak sponsor, banyak proyek vital, di Aceh nggak ada. Kalau ada uang semua bisa kita lakukan. Baik. Kemudian Pak, pastinya dengan adanya tantangan, pastinya ada solusi nih Pak untuk menjawab tantangan dari Bapak dulu. Apa nih tindakan yang Bapak ambil sendiri ketika Bapak dihadapi oleh beberapa tantangan pada masa itu? Waktu saya jadi ketua Persiraja itu, pertama waktu itu tsunami. Tsunami ya. Tsunami. Berapa tahun Pak? Berapa lama? Saya 2 kali jadi ketua Persiraja. 2 periode. 2 periode kan, 2 kali saya kan. Waktu itu sebelum tsunami saya ketua Persiraja. Akibat tsunami, Persiraja dikasih prioritas oleh PSSI, tidak ikut putaran Liga Utama PSSI, tapi tetap bertahan di Liga Utama PSSI. Itu sudah aman. Dan waktu itu mudah cari uang karena uang dibantu oleh PBA, dibantu oleh gubernur, dibantu oleh wali kota. Itu satu. Waktu yang kedua itu masa Pak Jul, almarhum Pak Jul Zulkarnain. Itu masih dibantu oleh wali kota. Itu masih ada dana, tapi tidak sempat masuk ke saya karena waktu yang kedua itu saya pegang Persiraja itu masa transisi. Waktu itu tinggal sisa pertandingan hanya 4 kali lagi untuk mempertahankan Persiraja tetap di Liga Utama. Oleh Ibu Elida. Jadi dipanggillah saya untuk pegang Persiraja sebentar. Saya peganglah. Waktu yang kedua
saya tidak pegang lagi, tidak mau lagi saya, karena saya tengok tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Jadi saya lepas tangan waktu itu. Baik. Sekalipun saya sendiri rugi juga waktu itu. Oke, berarti adalah kerugian ditimbulkan dari diri sendiri juga ya. Nah, baik. Kemudian Pak, saya sekilas mau bertanya ke pemainnya lagi nih. Nah, bagaimana kondisi dari pemain klub dari Persiraja sendiri itu saat ini kondisinya? Inilah sekarang Persiraja ini pemain Persiraja ini kan ada yang anak Aceh, ada anak luar Aceh dan anak luar negeri. Luar negeri. Jadi biasanya kalau misalnya anak-anak yang luar ada anak Aceh pulang ke Aceh, dia tetap pulang ke Aceh. Pulang ke Aceh ini jadi mereka begitu sampai ke Banda Aceh karena tidak ada kerja hanya ikut tarkam. Pertandingan kampung antar kampung itu. Antar kampung. Jadi mereka dapat uang 100-200 ribu begitulah, ya kan? Sedangkan anak-anak dari luar Aceh itu biasanya pulang ke kampungnya sendiri. Kadang-kadang inilah yang tidak diikat oleh Persiraja. Jadi ada pemain begitu sesudah kompetisi, pelatih menentukan si A ini boleh bertahan, si B ini kita biar dia keluar. Pokoknya begitulah. Jadi pemain-pemain yang bisa dipertahankan tidak dipertahankan oleh Persiraja, maka mereka lari. Ini yang jadi problema. Dan begitu juga dengan pemain asing. Pemain asing dia kalau begitu enggak ada dia pulang kampung. Nah, itulah. Baik. Kemudian terkait pelatih ini ya. Pasti pelatih memiliki andil yang sangat besar nih dalam kemenangan. Sedangkan pelatih yang sebelumnya juga udah mengundurkan diri. Berarti kita harus mencari pelatih lain ya. Ya, baik. Kemudian kapan Pak rencana? Sudah rencana dicari ya? Sebenarnya begini. Ini kan kita lihat putaran PSSI, putaran Liga 1 sampai kapan. Habis itu kedudukan ke posisi Persiraja. Apa dia tetap bertahan di Liga 1 ataupun dia turun di Liga 2. Kalau begitu habis kompetisi itu harus segera. Harus segera cari pelatih. Karena regulasi PSSI untuk klub-klub Liga Profesional itu pelatihnya harus lisensi A. FIFA. Memang ada anak Aceh ada, Pakri Husaini, Ridwan Iwan Setiawan ada. Tapi kadang-kadang mereka itu kurang diperhatikan oleh klub-klub yang ada di Banda Aceh. Contohnya Pakri Husaini, dia kan bisa membawa tim PON, runner up sepak bola. Sampai kita satu kebanggaan bagi kita orang Aceh. Tapi dia tidak dilirik oleh Persiraja. Ini yang jadi problem. Padahal kita punya potensi. Inilah. Ini juga satu himbauan besar ya Pak ya. Kita harapkan ini, harapkan kalau bisa kalau ada orang kampung drol, kau pun mencari orang kampung lain. Begitulah kira-kira. Nah, untuk mungkin Pak di sesi akhir nih yang menjadi harapan Bapak nantinya untuk Persiraja lebih baik lagi bagaimana nih? Ya, pertama kita harapkan Persiraja tetap di Liga Utama di Liga 1 ataupun Liga 2 PSSI. Karena klub profesional, terutama Liga 1 itu adalah kebanggaan, gengsi. Karena sepak bola ini adalah olahraga prestise dan prestasi. Jadi ini kita harapkan tetap bertahan. Yang kedua, siapa yang akan duduk sebagai ketua Persiraja supaya membuat satu program yang betul-betul bisa diterima oleh semua kalangan. Masyarakat bisa menilai, kemudian atlet ataupun pelatih pun bisa. Jadi pelatih yang berprestasi, atlet yang berprestasi, dukungan pemerintah daerah pun perlu ada kita harapkan. Pastinya. Kemudian saran dari Bapak sendiri untuk tim Persiraja. Kita harapkan Persiraja konsisten tetap bertahan di Liga 1 ataupun Liga 2. Kalaupun dia jatuhlah di Liga 2. Baik. Terima kasih Pak, karena pun kita berharap, karena ini kan Persiraja merupakan salah satu tim kebanggaan masyarakat Aceh ya. Jadi kesedihan Persiraja juga kesedihan masyarakat Aceh, terutama pecinta bola. Baik, terima kasih Pak Asri Sulaiman. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu mungkin dengan tema lainnya, tetapi tidak jauh-jauh dari
pertandingan sepak bola ya Pak ya, betul. karena pastinya Bapak sudah paham betul ya, sudah lama bergelut di dunia sepak bola ya. Baik, terima kasih rekan Long Pehtem. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pehtem, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menerima berita terupdate dari Pehtem. Saya Yulia Maulini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.